Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dian Puswita dari Prodi Manajemen dengan NIM 0452157717. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya saya bisa membuat video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tugas saya dengan judul Peluang dan Tantangan Bisnis di Indonesia di Tengah Wabah COVID-19. Alasan saya mengambil topik ini adalah karena banyak orang di sekitar saya yang mengalami dampak ekonomi dari COVID-19 ini, yang mengharuskan mereka untuk memutar otak, lebih berinovasi tentang bisnis yang menguntungkan dan dibutuhkan untuk membantu perekonomian keluarga di masa pandemi ini. Baiklah, saya akan memulai presentasi saya. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Infeksi virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, di Cina pada akhir tahun 2019, yaitu bulan Desember. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi 2 Maret 2020 ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona ini. Upaya mengatasi penyebaran corona juga sudah gencar dilakukan oleh pemerintah, mulai dari menerapkan physical distancing dan kini telah ditingkatkan menjadi PSBB. Menurut Permenkes nomor 9 tahun 2020, PSBB merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19. Tujuannya yaitu mencegah penyebaran COVID-19 di suatu wilayah dan kini sudah secara resmi telah diterapkan oleh pemerintah. COVID-19 yang merebak di Indonesia tidak hanya berdampak serius pada kesehatan masyarakat, namun juga mengancam stabilitas ekonomi bumi pertiwi ini. Kebijakan tersebut meningkatkan risiko sektor industri menghadapi gangguan signifikan dari sisi rantai pasok, tenaga kerja, keseimbangan bisnis, hingga arus kas. Pandemi virus corona ini mengakibatkan terganggunya hampir semua industri bisnis di berbagai sektor, kecuali bidang kesehatan, dan merubah perilaku masyarakat dunia di semua kalangan. Ini menjadi tantangan yang sangat berat untuk ke depan, di mana selain menghadapi pandemi COVID corona, bisnis ini dihadapkan pula dengan saatnya masuk puasa dan lebaran serta adanya tahun ajaran baru di sekolah. Ada sektor-sektor relevan yang bisnisnya membaik, sebut saja sektor medis dan kesehatan, perdagangan online atau e-commerce, sampai fast moving consumer goods seperti obat-obatan, barang elektronik, dan produk makanan dan minuman kemasan. Sehingga tantangan pandemik COVID-19 di era revolusi industri saat ini dapat dikelola menjadi peluang. Adapun beberapa peluang bisnis yang dapat kita maksimalkan dari meluapnya wabah COVID-19 ini diantaranya yaitu 1. Munculnya peluang bisnis online baru seiring dengan berkembangnya waktu. Dan hal tersebut tentunya dapat dimanfaatkan sebagai inovasi untuk mengembangkan bisnis akan semakin besar. Di era antara peluang bisnis di era revolusi industri antara lain adalah bisnis jual beli online dan on-demand service. Sebagai contohnya adalah aplikasi GoFood, GoSend, Gojek, Grab, Shopee Food, atau yang lain. 2. Mengurangi biaya produksi dan biaya operasional. Bisnis online adalah bisnis yang membutuhkan modal yang sangat sedikit karena dilakukan secara online. Tentu operasional yang dilakukan hanya sedikit. Sebagai contohnya, kita hanya perlu memposting barang dagangan kita ke story WA, story Instagram, story Facebook, dan lain-lain. 3. Proses komunikasi dan monitoring antar karyawan semakin mudah. Adanya media online ini, akses antar karyawan tentunya semakin mudah. Lebih dari itu, waktu yang Anda butuhkan juga tidak begitu banyak.
Bahkan hal ini juga akan bermanfaat untuk Anda dalam mengawasi kinerja para karyawan. Contohnya, menggunakan aplikasi Zoom, YouMeetMe, Clouds, dan sebagainya. 4. Proses transaksi menjadi semakin mudah. Seperti yang dapat dilihat fenomena saat ini, segala sesuatunya seseorang lebih memilih dengan cara online. Bahkan berbagai macam opsi pembayaran online memudahkan proses transaksi karena tidak perlu menggunakan cash ataupun lewat perantara bank. Contohnya, kita dapat membayar pesanan online kita melalui Dana atau M-Banking. Kita juga dapat membayar melalui Alfamart, Indomaret, Alfamidi, dan masih banyak lagi. 5. Peluang bisnis di bidang kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19. Adanya aturan social distancing dan physical distancing sehingga menjadi sebuah langkah dan peluang bisnis dalam bidang kesehatan. Di antaranya, meningkatkan permintaan obat-obatan baik terhadap rumah sakit maupun perlunya tenaga apoteker. Memproduksi cairan disinfektan, hand sanitizer, membuat masker dengan berbagai model dan berbagai macam bahan. Pembuatan APD atau alat pelindung diri, sarung tangan kesehatan. Dalam bisnis tersebut, kita pun tidak mungkin melakukan secara face to face, akan tetapi menjalankan bisnis melalui online. Adapun contoh di masyarakat, orang sekitar saya yaitu bapak saya membuat masker dengan bahan yang menarik dan dibagikan ke warga sekitar. Juga warga desa berbondong-bondong membuat cairan disinfektan untuk menyemprotkan ke seluruh rumah penduduk desa. Sebelum saya akhiri presentasi hari ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada hadirin untuk tetap saling menjaga kesehatan serta melakukan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan begitu, semoga kita diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.